Perkenalkan, nama saya Jefferson Dasa, nomor standbook A42121195. Saya dari kelas E PJKR angkatan 21. Di sini saya akan mereferensi poin A, pengertian masalah belajar. Banyak ahli mengemukakan pengertian masalah. Ada yang melihat masalah sebagai ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan. Ada yang melihat sebagai tidak terpenuhinya kebutuhan seseorang. Dan ada pula yang mengartikannya sebagai suatu hal yang tidak menyenangkan. Menurut Praitno tahun 1985 mengemukakan bahwa masalah adalah sesuatu yang tidak disukai adanya, menimbulkan kesulitan bagi diri sendiri dan atau orang lain, ingin atau perlu dihilangkan. Sedangkan menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan dalam tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Pengertian belajar dapat didefinisikan, belajar ialah sesuatu proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya, belajar adalah proses perubahan pengetahuan atau perilaku sebagai hasil dari pengalaman. Pengalaman ini terjadi melalui interaksi antara individu dengan lingkungannya. Anita E. Woolfolk 1995. Sedangkan menurut Gary dan Kinsley 1970, belajar adalah proses tingkah laku dalam arti luas, ditimbulkan atau diubah melalui praktek dan latihan. Sedangkan menurut Gagne 1984 bahwa belajar adalah suatu proses di mana suatu organisasi berubah perilakunya sebagai akibat pengalaman. Dari definisi masalah dan belajar, maka masalah belajar dapat diartikan atau didefinisikan sebagai berikut. Masalah belajar adalah suatu kondisi tertentu yang dialami oleh siswa dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan. Kondisi tertentu itu dapat berkenaan dengan keadaan dirinya, yaitu berupa kelemahan-kelemahan, dan dapat juga berkenaan dengan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Masalah-masalah belajar ini tidak hanya dialami oleh siswa-siswa yang lambat saja dalam belajarnya, tetapi juga dapat menimpa siswa-siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata normal, pandai atau cerdas. Kita masuk di poin B, faktor-faktor penyebab masalah belajar. 1. Hal-hal yang berpengaruh terhadap proses belajar. Dalam menunjang berhasilnya suatu proses belajar, terdapat beberapa hal pokok yang sangat berpengaruh terhadap proses belajar itu sendiri, yaitu sebagai berikut. Faktor intern belajar. Dalam belajar, siswa mengalami beragam masalah. Jika mereka dapat menyelesaikannya, maka mereka tidak akan mengalami masalah atau kesulitan dalam belajar. Terdapat berbagai faktor intern dalam diri siswa, yaitu sikap terhadap belajar, motivasi belajar, konsentrasi belajar, kemampuan mengelola bahan ajar, kemampuan menyimpan perolehan hasil ajar, mengganti hasil belajar yang tersimpan, kemampuan berprestasi, rasa percaya diri siswa, inteligensi dan keberhasilan belajar, kebiasaan belajar, cita-cita siswa.
Kita masuk pada bagian kedua, faktor ekstern belajar. Proses belajar didorong oleh motivasi intrinsik siswa. Di samping itu, proses belajar juga dapat terjadi atau menjadi bertambah kuat bila didorong oleh lingkungan siswa. Dengan kata lain, aktivitas belajar dapat meningkat bila program belajar disusun dengan baik. Program pembelajaran sebagai rekayasa pendidikan guru di sekolah merupakan faktor eksternal belajar. Ditinjau dari segi siswa, maka ditemukan beberapa faktor yang eksternal yang berpengaruh pada aktivitas belajar. Faktor-faktor eksternal tersebut adalah sebagai berikut: guru sebagai pembina siswa dalam belajar, sarana dan prasarana pembelajaran, kebijakan penilaian, lingkungan sosial siswa di sekolah, kurikulum sekolah. Kita masuk ke bagian C, kesulitan belajar yang dialami siswa. 1. Learning disorder. Ini keadaan di mana proses belajar anak, murid, atau siswa menjadi terganggu karena hilangnya respon yang bertentangan. Terjadinya anak sulit belajar karena adanya respon yang bertentangan dalam diri anak, sehingga hasil belajar yang dicapainya jadi lebih rendah dari potensi yang dimiliki. 2. Learning dysfunction merupakan gejala di mana proses belajar yang dilakukan anak tidak berfungsi dengan baik, meskipun sebenarnya anak tersebut tidak menunjukkan adanya subnormality mental ataupun gangguan psikologis lainnya. 3. Underachiever. Hal ini mengacu pada anak yang sesungguhnya memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi anehnya prestasi belajar yang didapatkan tergolong rendah. Contoh anak yang telah dites kecerdasannya dan menunjukkan tingkat kecerdasan tergolong sangat unggul, IQ-nya 130, namun anehnya prestasi belajar yang didapatkannya biasa-biasa saja atau malah sangat rendah. 4. Slow learner adalah anak yang dalam belajarnya lambat menerima atau menangkap pelajaran sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Dan yang terakhir, yang kelima, learning disabilitas. Pada kelompok ini, si anak mengalami ketidakmampuan belajar yang mengacu pada gejala di mana si anak didapat belajar sama sekali atau menghindar belajar, sehingga tidak pernah memenuhi hasil pembelajarannya secara intelektual. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman.